Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Nah ini ibu-ibu sekalian, demikian pula Bu, melafadzkan niat puasa nggak ada sama sekali dalil dari Rasulullah dan contohnya dari salafus saleh. Memang Rasulullah menyuruh kita untuk berniat di malam hari. Kata Rasulullah SAW, ya, dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan disahihkan oleh sebagian ulama, malam yubayyitis siyam qabla al-fajri falas siyamalah. Siapa yang tidak meniatkan puasa saum ya sebelum fajar, maka tidak ada saum untuk dia. Tapi apakah ada Rasulullah mencontohkan kalau niat itu harus dilafadzkan? Tidak. Bahkan ibu sahur aja sudah ada niat puasa nggak Bu? Pasti. Makanya ibu-ibu, yang namanya niat di mana tempatnya Bu? Cukup di hati. Bahkan terkadang kita bisa menebak niat orang nggak Bu? Ibu misalnya melihat suami pakai sarung, pakai peci, pakai koko. Terus ibu bilang ke suami, mau sholat zuhur ya Mas ya? Iya, kok tahu? Iya kan mau sholat, kelihatan. Masa kita sendiri nggak paham? Nggak mungkin. Nah ini ibu-ibu sekalian. Jadi niat tempatnya di mana? Di hati. Bolehkah menggosok gigi dan odol dengan odol saat berpuasa? Boleh, tadi kita bilang boleh, tidak ada masalah. Ya. Adapun rasa yang tersisa dimaafkan karena siwak juga ada rasanya. Siwak juga ada rasa min. Ya, kalau kita bersiwak ada rasa minnya. Ya, dan kita tidak berniat untuk makan. Ya. Kecuali ente ambil odol, ente makan ya batal. Tapi kalau ente cuma buat gosok gigi, ente kumur-kumur keluarkan, yang tersisa dimaafkan. Dimaafkan dalam syariat. Sebagaimana kita boleh berwudu, berkumur-kumur tatkala bulan Ramadan. Nah, kita bertanya apakah boleh seorang imam sholat tarawih yang belum cukup hafalan surahnya membuka Al-Quran pada saat dia menjadi imam. Nah, ini pertanyaan banyak ditanyakan ya sekarang karena pada sholat di rumah semua, jadi banyak yang menjadi imam mendadak. Ya, biasanya jadi makmum saja, Masya Allah ke masjid, sholat di masjid sebagai makmum, sekarang menjadi imam. Ya. Ingin membaca bacaan, kadang dia tidak pede karena hafalannya tidak banyak. Apakah boleh membaca dari mushaf? Jawabannya boleh saja. Kalau dia baca dari mushaf, apalagi kalau misalnya satu keluarga, mereka ingin sholat tarawih tiap malam 1 juz, ya. Kemudian kepala rumah tangganya tidak hafal Al-Quran, dia boleh baca dari mushaf, tidak apa-apa. Ya, tapi saya sarankan dia ambil tempat tinggi, kemudian dia simpan di depannya, bisa dia lihat supaya dia tidak terlalu banyak bergerak dia membukanya, karena yang diinginkan di dalam sholat itu jangan terlalu banyak bergerak, Kemudian yang kedua, saya nasihatkan juga kalau misalnya dia punya hafalan yang cukup, misalnya sholat tarawih dia bisa hafal 8 surah selain Al-Fatihah, maka itu sudah cukup untuk dia baca di dalam sholat. Bahkan kalau misalnya ada yang cuma hafal Al-Fatihah dengan 1 surah saja, dia menjadi imam, setiap rakaat cuma baca itu saja, dari sudut ilmu fikihnya syah saja. Dan itu boleh. Alhamdulillah banyak kelapangan, banyak kemudahan. Dan apa yang seorang itu lebih dekat di hatinya, dia lebih khusyuk kepada Allah, bisa lebih bermunajat kepadanya, maka itu yang lebih baik bagi dirinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam. Jadi tidak masalah, yang penting jangan ditelan ya. Jangan ditelan. Dia cuma mencicipi kemudian dikeluarkan lagi ya, kemudian dibuang lagi. Tidak jadi masalah.
Tidak masalah. Namanya mencicipi bukan banyak-banyak ya. Mencicipi cuma di ujung lidah, bukan satu sendok, itu namanya makan. Cuma sedikit aja. Nah, biar tahu rasanya keasinan kah atau tidak ya. Karena tujuan dia untuk melayani suami, untuk mempersiapkan santapan untuk orang yang berbuka. Jadi tidak jadi masalah, tapi hanya di toel-toel aja di ujung lidah kemudian dibersihkan lagi. Ada puasa sah namun tidak dapat pahalanya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Sahih Al-Bukhari, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahla, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang berpuasa namun dia tidak meninggalkan ya perkataan dusta, maka Allah tidak perlu dengan laparnya dan dahaganya. Hati-hati. Di antara hal yang benar-benar menghilangkan pahala puasa adalah kedustaan. Jadi ada orang yang berdosa tatkala sedang berpuasa dan itu pahala puasanya langsung gugur. Ya. Paling tidak mengurangi pahala puasanya.